Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman hari ini? Sehat selalu kan? Alhamdulillah. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Untuk kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Teror Santet Menjelang Pemilihan Kades, yang diambil dari akun Twitter Om Ras. Oke, gak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cus. 1 bulan menjelang pemilihan Kades, para warga sudah mulai heboh dengan berbagai macam gosip yang beredar. Apalagi begitu baliho berisi visi misi dari para Kades untuk kemajuan desa tersebut sudah dipajang di setiap jalan. Aku rasa Kades lama itu akan terganti dengan yang baru. Apalagi warga sudah pada tahu kelakuannya. Dan lagi, kalau ada bantuan-bantuan dari pemerintah, yang pasti lebih dulu dapat adalah keluarganya. Belum lagi yang jadi segala bendahara desa dan lain-lain, itu semua keluarganya. Bahkan, anak SMP saja diberikan jabatan di kantor desa. Sungguh tidak adil. Timbal yang lainnya. Aku lebih baik memilih Hadi, anak gulu juai yang baru datang dari kota itu. Orangnya baik dan sepertinya jabatan Kades memang cocok untuknya. Tapi kita tidak bisa menilai seseorang dari luarnya saja. Ya, memang si Hadi itu kelihatannya baik. Tapi menurutku, yang paling cocok jadi Kades di desa kita ini Pak Kohar. Beliau orang yang telaten, baik budi, suka membantu kita-kita yang susah. Setiap bulan selalu menyumbangkan makanan sehat untuk anak-anak sekolah. Sayangnya, beliau tidak mau mencalonkan diri jadi Kades. Ujar bapak-bapak yang memakai peci putih lusuh dan sarung yang terselempang di bahunya. Yang lain mengangguk menyetujui apa yang dikatakan lelaki itu. Memang pada saat itu ada 4 orang yang mencalonkan jadi Kades. Dan Kades yang dulu main jahat menggunakan uang serta ancaman ke beberapa warga yang memiliki utang pribadi padanya agar tetap mendukung dan memilihnya di pemilihan nanti. Sementara 2 orang lainnya yang mencalonkan diri selain mantan Kades lama dan Hadi tidak terlalu memiliki pengaruh di desa tersebut. Sehingga keberadaan keduanya di pemilihan hanya dianggap sebagai pelengkap. Saingan terberat mantan Kades lama itu adalah Hadi. Lelaki berusia 30 tahunan yang baru beberapa bulan menetap di desa. Namun hanya dalam beberapa bulan itu saja dia sudah berhasil memperbaiki sekolahan di desa. Tugas yang seharusnya dilakukan oleh seorang Kades. Namun nyatanya Hadilah yang kesana kemari mencari dana untuk memperbaiki sekolah serta menambahkan beberapa fasilitas olahraga di sana. Awalnya, Hadi memang tidak berniat untuk mencalonkan diri menjadi Kades. Tapi berhubung banyaknya dukungan yang masuk dari warga dan terlebih ayahnya yang sudah renta itu juga menginginkan hal yang sama, yakni menyuruh Hadi untuk mencalonkan jadi Kades. Akhirnya Hadi pun bersedia. Dan karena Hadi mencalonkan diri menjadi Kades, keluarga Hadi dan keluarga mantan Kades menjadi saling bermusuhan dan saling sindir begitu bertemu. Namun ketika sudah mendekati hari H pemilihan, sesuatu terjadi pada Hadi. Hadi yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju kota dengan mengendarai motor, tiba-tiba kecelakaan di sebuah tikungan jalan. Untungnya Hadi tidak mengalami luka berat, karena kecelakaan itu terjadi di jalanan yang tak beraspal. Setelah kecelakaan itu, entah kenapa Hadi merasa kalau akan ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi padanya. Teror dimulai dengan mimpi-mimpi aneh yang dialami oleh orang tua Hadi. Berlanjut dengan atap rumah yang selalu ditimpuk dengan sesuatu
oleh orang yang tidak diketahui, karena pada saat dicek, orang tersebut sudah menghilang. Hingga kemudian Hadi mulai jatuh sakit. Badannya terserang demam tinggi, dan di kulitnya mulai muncul ruam-ruam merah mirip cacar. Dan ketika diberikan obat dari mantri, sakitnya malah menjadi semakin parah. Ruam-ruam merah itu membesar dan menjadi mirip bisul tanpa jarak dan berisi cairan, bukan nanah. Setelah perundingan dan masukan-masukan dari berbagai pihak, akhirnya Hadi diobati dengan obat kampung atau herbal. Seperti daun cacar, daun seribu tawar, akar-akaran. Namun tetap saja penyakitnya tak kunjung sembuh. Padahal hari pemilihan kades sudah sangat dekat. Kalau kulihat dari sakitnya ini, sepertinya bukan sakit biasa, Ning. Seperti perbuatan orang, ujar Bu Suhar, adik dari kakeknya Hadi. Ibunya Hadi terdiam. Jangan-jangan gara-gara Kak Hadi mencalonkan jadi kades ya, Nik? Tanya Nurul. Bu Suhar menggeleng. Entahlah, Rul. Nini juga tidak tahu. Tapi Ning, ada baiknya kalau Hadi dibawa berobat ke orang yang paham. Karena saran dari Bu Suhar itu, orang tua Hadi pun lantas mengundang seseorang yang dikenal pandai dalam pengobatan non-medis. Beliau adalah Siti Nuraya, seorang wanita berusia 50 tahun yang tinggal di desa AN, desa yang berjarak 15 kilometeran dari desa Hadi tinggal. Saat beliau masuk dan melihat keadaan Hadi yang terbaring itu, matanya hampir tak berkedip. Tega sekali yang membuatnya seperti ini, gumam beliau. Siti Nuraya duduk di samping tempat tidur Hadi. Beliau mengeluarkan beberapa lembar daun dari dalam salipannya. Daun itu ia kunyah dan bekas kunyahan itu beliau balurkan ke seluruh tubuh Hadi yang membisul. Beliau juga mengeluarkan botol kecil berisi semacam minyak berwarna kuning. Minyak itu kemudian dituangkan ke air yang berisi gelas, lalu air tersebut diminumkan pada Hadi. Dan sisa airnya tersebut diusapkan ke seluruh tubuh Hadi. Bagaimana nih? Tanya ibunya Hadi. Insya Allah, atas izinnya anakmu akan sembuh. Kita tunggu saja hingga dia bangun. Mendengar jawaban Siti Nuraya, ibunya Hadi menarik nafas panjang. Hatinya tak bisa bohong, ia masih sangat khawatir akan keadaan Hadi. Doa tak henti-hentinya ia panjatkan untuk kesembuhan anaknya yang masih terbaring di atas tempat tidur. Pukul 12 malam, Hadi terbangun. Tubuhnya berkeringat. Demamnya juga sudah mulai turun. Dari pukul 12 sampai pagi, peluh tak henti-hentinya keluar dari pori-pori tubuhnya. Sang ibu bahkan rela tidak tidur hanya untuk menyeka keringat Hadi yang keluar terus-menerus. Di pagi harinya, demam Hadi benar-benar sudah turun. Bahkan bisul-bisul aneh di tubuhnya juga sudah mulai mengempis. Meski wajahnya masih pucat pasi, tapi Hadi sudah bisa bangun dari tempat tidur. Dan dalam sehari semalam saja, penyakit Hadi akhirnya sudah benar-benar sembuh. Hadi sudah bisa beraktivitas meskipun masih sedikit terbatas. Tapi ia sudah kuat untuk mengikuti acara pemilihan kades yang akan diadakan 2 hari lagi. Malam itu, Hadi bermimpi didatangi oleh seorang laki-laki berjenggot putih dengan tato di kiri kanan lengannya. Lelaki itu mengancam Hadi supaya mundur dari pencalonan. Dan kalau Hadi tetap bersikeras ingin menjadi kades, maka salah satu dari orang tuanya akan ada yang jatuh sakit hingga meninggal dunia. Hadi terbangun dengan tubuh yang mengeluarkan keringat dingin ketika ia mendengar suara teriakan ayahnya. Hadi, teriak ayahnya.
Dengan cepat Hadi berlari ke arah kamar kedua orang tuanya. Matanya terbelalak begitu melihat sang ibu yang tak sadarkan diri berada di pelukan sang ayah. Mukena putih yang dipakai ibunya nampak sudah memerah oleh darah. "Omaku kenapa?" tanya Hadi langsung mengangkat tubuh ibunya ke atas kasur. "Apa tidak tahu, Di? Tadi saat apa tinggal ke kamar mandi untuk wudu. Umamu masih mengaji. Dan setelah apa masuk, umamu tiba-tiba jatuh dan muntah darah." Tangan Hadi gemetar. Air matanya tak berhenti menetes melihat sang ibu seperti itu. Suasana semakin riuh ketika Nurul datang di pagi harinya. "Jangan-jangan Uma terkena kiriman orang, Pak," ujar Nurul pada ayahnya. "Apa tidak mau suuzon? Lebih baik kita tunggu umamu diperiksa oleh mantri saja." Tidak lama kemudian, Hadi datang bersama mantri. Setelah diperiksa dan diberikan obat, sekitar jam 8 pagi, ibunya Hadi pun mulai sadar. "Syukur alhamdulillah Uma sudah sadar," ucap Hadi. "Di, kalau Uma habis umur atau meninggal, jaga apa dan adikmu ya. Dan jangan berhenti untuk terus membantu orang-orang. Jangan hanya karena Uma pulang lebih dulu, Hadi langsung menyerah dan putus asa. Doa Uma sedari Hadi di dalam kandungan hingga Hadi besar seperti ini. Uma sangat berharap Hadi menjadi anak yang baik dan senantiasa berguna untuk orang lain. Uma akan sangat bangga jika harapan Uma dapat Hadi kabulkan dengan cara memakmurkan desa kita, Nak. Jangan berkecil hati dengan komentar segelintir orang yang tidak menyukaimu. Anggap komentar-komentar itu sebagai pecutan untuk Hadi menjadi lebih baik lagi, ucap ibunya lirih. Hadi tak kuasa memendung air matanya begitu mendengar ucapan sang ibu. Umur Uma masih panjang. Uma tidak perlu pulang kemana-mana, karena disinilah rumah Uma. Aku berjanji akan menjadi seperti yang Uma inginkan. Tapi Uma tidak boleh mati. Uma harus tetap ada di sini. Uma harus tetap ada di dekatku, menemaniku sampai aku menjadi seperti apa yang Uma inginkan. Hadi janji, Mah, isak Hadi sembari menggenggam tangan ibunya yang sudah terasa dingin. Namun beberapa jam setelah itu, ibunya Hadi menghembuskan nafas terakhirnya. Hadi histeris begitu melihat sang ibu yang sangat ia cintai telah pergi untuk selama-lamanya. Dan ketika dimandikan, tubuh jenazah ibunya Hadi tampak bercahaya. Kulitnya putih kuning dan wajahnya juga tampak tersenyum. Singkat cerita, hari pemilihan kades pun tiba. Warga berbondong-bondong untuk memilih calon kades. Terlihat Hadi dan calon-calon kades lainnya duduk di atas kursi. Wajah Hadi tampak muram dan sendu. Sesekali ia menatap keluar ruangan. Di sana terlihat ayahnya berdiri menatapnya untuk terus memberikan dukungan semangat pada Hadi. Orang-orang bergantian mencoblos dan memasukkan surat suara itu ke dalam kotak. Sekitar pukul 3 sore, 4 kotak suara pun dibuka oleh para panitia. Pada hasil kotak pertama, nama Hadilah yang terbanyak dipilih. Begitu juga dengan kotak kedua hingga keempat. Walau hasil suara yang keluar antara Hadi dan mantan kades saling berkejaran, namun tetap Hadi yang paling banyak dipilih oleh warga. Tampak jelas raut kekecewaan pada mantan kades.
Lelaki itu menatap Hadi dengan penuh murka. Bahkan saat bersalaman pun, ia langsung buang muka, seakan jijik menatap wajah Hadi yang saat itu dikelilingi oleh banyak orang. Saat mantan kades itu pergi, Hadi mendengar ia bergumam yang tak jelas. Tapi Hadi tak begitu ambil pusing. Rumah Hadi malam itu tampak ramai sekali. Keluarganya berkumpul untuk melakukan syukuran kecil-kecilan atas terpilihnya Hadi menjadi kades di desa mereka, yang insya Allah akan membawa perubahan baik dan memajukan desa mereka. Pak Kohar pun ada di sana. Beliau menasehati Hadi tentang banyak hal. "Wajahmu seperti kurang semangat, Di," tanya Pak Kohar. "Iya, Pak. Saya teringat almarhumah ibu saya. Andai beliau masih ada di sini, tentu beliau akan sangat bahagia," jawab Hadi. "Ibumu pasti bangga padamu, Di. Tapi kau tak perlu memikirkannya sampai bersedih dan murung begini. Karena aku yakin ibumu sudah bahagia di sana," ujar Pak Kohar. "Hanya saja kau harus tahu, Di, menjadi kades tidaklah mudah. Apalagi kalau kau melakukan tugasmu dengan baik dan benar. Pasti akan bermunculan oknum-oknum yang membencimu dan berusaha untuk menjatuhkanmu. Mau itu pada pekerjaanmu atau melalui hal-hal gaib untuk membuatmu celaka. Makanya kebanyakan kades, camat, bupati, bahkan pemimpin negara sekalipun pasti memiliki pelindung. Mau itu pelindung di alam nyata ataupun pelindung yang tidak terlihat," ucap Pak Kohar sembari menyeruput kopinya. "Maksud Bapak itu semacam penjaga gaib, ya? Ku dengar dari cerita orang-orang, keluargamu mengalami berbagai macam hal yang ganjil semenjak kau ikut pilkades, kan? Kau rasa musibah yang beruntun itu wajar?" Hadi terdiam. Ia baru terpikirkan hal itu sekarang. Orang-orang pandai memang tidak mudah percaya dengan hal semacam itu. Tapi di dunia yang luas ini, tidak mustahil hal-hal seperti itu memang benar-benar ada. Hanya saja mereka yang tidak percaya belum pernah merasakannya. Sehingga mereka bisa berpikiran bahwa hal seperti itu hanya tabu belaka. Kau tahu, anakku yang bertugas di perbatasan itu pun, bila pulang ke rumah, pasti dia berkunjung ke tempat-tempat orang pintar, kiai, dan lain-lain, untuk mensyarati tubuhnya. Teman-temannya banyak yang sakit, kena wisa, dan lain-lain. Tapi anakku itu, dimanapun dia berada, dia tidak pernah jatuh sakit. Bahkan musuh pun tunduk padanya. Hadi mendengar cerita Pak Kohar dengan seksama. Ia tampak tertarik dengan cerita tersebut. "Di mana saya bisa mendapatkan penjaga seperti itu, Pak?" tanya Hadi. "Kalau memang kau mau, nanti aku akan menemanimu ke tempat orang-orang yang sering didatangi oleh anakku itu." Hadi berpikir sejenak. Lalu kemudian ia mengangguk. "Terima kasih banyak, Pak. Saya mau." 3 hari setelahnya, Hadi dijemput oleh Pak Kohar. Karena mereka memang sudah ada janji sebelumnya kalau hari itu akan berangkat ke rumah seseorang yang sering didatangi oleh anak Pak Kohar. Saat keluar dari jalanan desa, mereka berpapasan dengan mantan kades. Saat Hadi tersenyum padanya, lelaki itu langsung melengos dan membuang muka. "Tidak usah hiraukan, Di. Dalam pilkades memang sudah sewajarnya ada persaingan, permusuhan, kemenangan dan kekalahan," ujar Pak Kohar.
Hadi mengangguk membenarkan perkataan Pak Kohar. Kita sudah sampai kata Pak Kohar membuyarkan lamunan Hadi. Oh, iya Pak. Hadi menatap ke arah rumah yang mana halamannya dipenuhi oleh anak-anak remaja itu. Beliau itu guru kantau makanya setiap hari pasti banyak anak-anak di sini. Oh, Hadi mengangguk. Langkahnya terhenti ketika matanya melihat seorang laki-laki dan seorang wanita parubaya. Kedua orang parubaya itu menyapa mereka. Kohar, lama tak jumpa. Sapa lelaki parubaya langsung menjabat tangan Pak Kohar. Mereka berbincang-bincang hangat penuh keakraban. Begitu juga dengan Hadi yang sudah mulai nyaman mengobrol dengan mereka. Panggil saja namaku Amang Saleh. Dan itu istriku Ucu Niar, ujar Mang Saleh seraya menunjuk istrinya yang tengah mengajari kantau pada murid-murid perempuannya. Mereka terdiam untuk beberapa saat. Hadi pun tampak senang melihat anak-anak itu berlatih kantau dengan penuh semangat. Sebenarnya aku kemari membawa keponakanku ini untuk meminta syarat diri, karena dia ini baru saja memenangkan Pilkades. Dan beberapa hari sebelum hari pemilihan itu, dia dan keluarganya mengalami sesuatu hal yang janggal. Bahkan ibunya sampai meninggal dunia, ujar Pak Kohar. Bisa, tapi kalian harus tunggu dulu sebentar ya, karena aku harus menyelesaikan latihan anak-anak ini. Kalian santai-santailah dulu, beristirahatlah sembari menungguku, kata Mang Saleh. Mereka mengangguk. Pak Kohar dan Hadi menonton anak-anak yang sedang berlatih. Sesekali mereka tersenyum menatap kelucuan anak-anak tersebut. Mang, coba lawan Ucu, Mang. Buktikan kalau kita laki-laki tidak akan kalah sama mereka perempuan. Tantang salah satu murid Amang Saleh. Karena memang sedari tadi murid laki-laki Mang Saleh selalu kalah dengan murid perempuan Ucu Niar. Sehingga pihak laki-laki diejek lemah oleh anak-anak perempuan. Meski pada awalnya Mang Saleh tidak mau melawan istrinya, namun begitu mendengar seruan penyemangat dari murid-muridnya, akhirnya Mang Saleh pun mau juga melawan istrinya di hadapan murid-murid mereka. Peraduan bela diri kantau itu berlangsung sengit. Meski keduanya sudah sama-sama parubaya, tapi keduanya tampak gagah dan sama-sama tidak bisa dikalahkan. Namun tidak dapat dipercaya, tiba-tiba Mang Saleh kena pukulan oleh istrinya, mengakibatkan tubuhnya terhuyung dan hampir jatuh ke belakang. Murid-murid perempuan bersorak, sementara raut tegang terlihat jelas dari wajah setiap anak laki-laki. Tidak lama kemudian, gerakan Mang Saleh berhasil dikunci oleh istrinya. Aku tidak mau melawan karena kau istriku, dan kau juga seorang perempuan. Pantang bagiku untuk menyakiti perempuan, ujar Mang Saleh. Gelak tawa anak-anak perempuan terdengar riuh. Senyum puas di wajah istrinya Mang Saleh pun terlihat jelas sekali. Keluargamu memang sudah terkena kiriman-kiriman dari orang-orang yang tidak menyukaimu. Sebenarnya kaulah yang ditargetkan. Tapi kau termasuk kuat dan memang juga bukan takdirmu mati seperti itu. Sehingga kau bisa disembuhkan dan kemudian malah ibumu yang terkena, ujar Mang Saleh. Kira-kira siapa orangnya, Mang? Mang Saleh menggeleng. Beliau tidak mau memberitahukan siapa orangnya pada Hadi. Sekarang, kalau kau mau lebih baik syarati dirimu supaya tidak terulang lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Hadi setuju, dan malam harinya
Sehabis maghrib, Amang Saleh memandikan Hadi. Hadi sampai gemetar karena guyuran air yang terasa sangat dingin tersebut mengenai tubuhnya. Padahal sebelum mandi tadi, ia merasa gerah dan panas. Selesai dimandikan, punggung Hadi ditulisi sesuatu yang Hadi sendiri pun tidak tahu apa tulisannya. Hadi juga diberikan sesuatu mirip permen berwarna hitam yang dibungkus dalam sebuah kotak segi empat yang juga berwarna hitam. Benda mirip permen itu dimasukkan ke dalam sepotong pisang oleh Mang Saleh, lalu kemudian disuruhnya Hadi untuk menelan pisang itu. Hadi juga dipasangi sesuatu yang mengkilat di bagian bibir, mata, hingga dagu. Kata Mang Saleh, itu semua untuk penunduk, agar siapapun yang mendengar perkataan Hadi, maka orang itu akan tunduk. Apalagi posisi Hadi itu pemimpin. Jadi omongan Hadi harus asin atau dituruti semua orang. Dan untuk rumah serta keluarga, Hadi disuruh untuk memberikan sebuah benda mirip kertas di setiap halaman rumah keluarganya agar terhindar dari kiriman-kiriman yang tidak baik. Singkat cerita, 2 bulan telah berlalu. Setelah Hadi resmi dilantik menjadi kades, dia pun mulai membuat perubahan-perubahan pada desanya. Dan dalam 1 tahun saja, perubahan di desa itu sudah sangat terlihat. Jalanan beraspal, sekolahan yang sudah rapi karena direnovasi, dan warga desanya tidak pernah luput dari bantuan pemerintah. Setiap ada dana yang masuk desa, Hadi selalu mengumumkannya pada warga, sehingga warga pun tahu kemana dan habis untuk apa saja uang tersebut. Banyak yang kagum dan memuji kinerja Hadi. Bahkan orang yang awalnya membenci Hadi, kini malah berbalik memujinya. Meskipun kadang-kadang masih ada omongan yang tidak enak datang dari keluarga mantan kades sebelumnya terhadap keluarga Hadi. Perubahan di desa benar-benar terasa dan terlihat jelas, Dik. Aku yakin saat masa jabatanmu habis, warga pasti akan memilihmu menjadi kades lagi. Karena lihatlah sekarang, senyum wargamu nampak jelas menggambarkan kebahagiaan. Aku benar-benar bangga padamu, Dik. Kau benar-benar pemimpin yang dicari selama ini, puji Pak Kohar. Hadi tersenyum mendengar pujian Pak Kohar. Sebenarnya Pak, andai Bapak mau mencalonkan diri menjadi kades, maka pasti Bapaklah yang akan memegang pilkades, ujar Hadi. Haha, sayangnya aku tidak berminat, Dik. Otak tuaku ini terlalu lemah untuk memikirkan desa. Menjadi kades akan sangat membebankan. Karena di masa-masa tuaku ini, aku hanya ingin hidup tenang dan berbuat baik sebisaku. Dan semenjak Hadi resmi menjadi kades, dia tidak pernah lagi mengalami hal-hal janggal seperti sebelumnya. Mungkin juga hal-hal janggal itu tidak muncul lagi karena tubuh Hadi sudah disyarati. Wallahu alam. Oke, sekian dulu ceritanya. Semoga dapat diambil pembelajaran dari kisah cerita ini. Nantikan cerita-cerita lainnya yang tentunya lebih seru dan horor. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.